Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Anissa Yasril, yang kedua ada Deswi Dwiana Nurhayati, dan ketiga saya sendiri Oktia Dea Ayu Amanda. Di sini kami akan berdiskusi tentang sebuah studi kasus. Yang pertama ada, boleh di next slide. Oke. Yang kasus pertama ini dari bisnis.com yang berjudul Perjuangan Guru di Pelosok Garda untuk Perangi COVID-19. Di sini juga terdapat review singkat, akan saya bacakan. Wilfridus Kado, guru SMK Negeri 7 ND, Nusa Tenggara Timur, dan Afan Faturrahman, guru SD Negeri Batu Putih, Laok 3 Sumeneb, Madura, Jawa Timur, menunjukkan kegigihannya dalam mengajar di era pandemik dengan keterbatasan gawai yang mereka miliki. Dalam proses belajar mengajar, dia memadukan antara memanfaatkan Facebook secara gratis dan tatap muka dengan dia berkeliling ke rumah-rumah siswa atau siswa datang ke rumah sang guru. Yang cukup menyulitkan ketika dia mendatangi rumah siswa, kerap kali siswa harus membantu pekerjaan orang tua mereka. Misalnya pergi ke kebun, sementara itu Avan mengisahkan bahwa untuk mencegah siswa-siswinya bosan dalam kegiatan belajar, dia terkadang membawa boneka dan harus berinovasi membuat permainan agar mereka mau belajar. Nah, dalam kasus yang pertama ini, menurut pandangan kelompok kami, kita sebagai mahasiswa, yang pertama harus perlu mengapresiasi kepada guru-guru yang telah berinovasi dan berkreasi atas semangat untuk memberikan pembelajaran yang semaksimal mungkin di era pandemi COVID-19, terutama di daerah pelosok ya. Nah, kasus-kasus pengembangan inovasi pembelajaran ini cukup menarik dan bervariasi karena mengimplementasikan teknologi dan sosial media yang mudah dicerna oleh anak-anak atau siswa tersebut. Terlebih, guru SD Negeri Batu Putih ini tidak segan mendatangi rumah-rumah murid tersebut untuk memudahkan siswa dalam belajar dikarenakan keterbatasannya interaksi sosial di kala pandemi COVID-19 ini. Nah, secara tidak langsung, guru tersebut sudah menggunakan metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, yang dimana guru perlu menyiapkan materi terlebih dahulu dan siswa menggunakan teknologi yang difasilitasi oleh guru tersebut. Dengan adanya interaksi pembelajaran yang fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama, maka siswa mudah menangkap materi pembelajaran dari guru tersebut. Kemudian selain penggunaan teknologi dan sosial media untuk belajar, guru SD Negeri Batu Putih juga membuat tambahan media pembelajaran, yaitu dengan membawa permainan seperti boneka dan ular tangga. Tetapi permainan tersebut menggunakan dana sendiri atau menggunakan dari dana guru tersebut. Di sisi lain juga, guru mendapat kesulitan dalam hal berinteraksi karena di daerah pelosok tersebut kan terdapat siswa yang harus membantu orang tuanya. Jadi ketika guru SD Negeri Batu Putih tersebut berkunjung ke rumah siswa, terkadang siswa tersebut memilih untuk berkebun dan kegiatan lainnya di luar sekolah. Sehingga kasus ini perlu adanya fasilitas dari pemerintah yang memadai dan memberikan inovasi lagi terhadap guru dan siswa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi kesimpulan dari kasus yang pertama ini bisa kita simpulkan terdapat hubungan kepribadian dan kode etik profesi guru yang mencangkup 4 kompetensi. Apa aja sih 4 kompetensi ini? Yaitu yang pertama ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagodik, dan kompetensi profesional. Nah, sehingga guru telah memiliki nilai-nilai luhur yang terpancar dan dalam perilaku sehari-hari. Kompetensi kepribadian ini dapat berkesan untuk mental dan moral siswa tersebut. Kemudian, guru guru di SD Negeri
Batu Putih juga telah mengorbankan waktu dan perjuangan untuk siswanya di daerah pelosok untuk menampilkan etos kerja, rasa tanggung jawab, dan menampilkan rasa bangga terhadap profesi guru serta menjunjung tinggi kode etik. Nah, dari kasus ini telah saya paparkan karena di sini diskusi, maka saya akan menawarkan kepada teman-teman untuk menambahi atau mempertanyakan atau menyangkalnya. Boleh langsung saja on mic untuk siapapun. Boleh izin masuk, Dea? Baik, Saudara Desvi. Jadi di sini saya ingin menanggapi kasus pertama ini, yang dimana ada seorang guru yang berjuang untuk mengajar seorang anak yang tinggal di pelosok. Ini merupakan suatu kasus yang sangat bagus dan harusnya untuk guru-guru yang ada di Indonesia ini bisa meniru guru ini, karena masih banyak murid-murid yang tinggal di pelosok ataupun tinggal di daerah yang sulit dijangkau jangkau internet sehingga susah untuk melakukan pelajaran secara online, karena kan di mana di sini penjelasannya bahwa guru ini memperjuangkan seorang murid di saat pandemi COVID-19, yang di mana sekolah-sekolah itu melakukan pembelajaran secara online atau melakukan pembelajaran secara daring ya, yang di mana ada pembelajaran melalui Google Classroom, Zoom, ataupun YouTube. Jadi di sini kasus ini merupakan contoh yang sangat baik untuk guru-guru di Indonesia, yang dimana seharusnya guru-guru di Indonesia ini mencontoh salah satu guru yang ada di kasus yang ada di berita ini. Oke, baik. Jadi intinya sebagai seorang guru harus mencontoh kegiatan-kegiatan yang berperilaku positif, terutama dalam kasus ini ya. Iya, betul, Saudara Dea. Oke, baik. Apakah yang lain ingin menambahkan atau menyangkalnya? Oke, izin menambahkan ya, Saudara Dea. Dan pemerintah kan di masa pandemi ini mengeluarkan kebijakan untuk pembelajaran secara online, yang dimana untuk di daerah-daerah pelosok itu masih minim sarana dan prasarana yang mendukung atas kebijakan tersebut ya. Seharusnya pemerintah bisa lebih mendata lagi dan melihat lagi keadaan dan atau realita yang ada di pelosok-pelosok sana, dan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, mungkin pemerintah bisa menyediakan solusi lain selain pembelajaran secara online. Kira begitu, Saudara Dea. Baik, jadi intinya pemerintah harus melakukan solusi-solusi yang terbaik untuk daerah yang masih tertinggal, terutama ya. Iya, betul. Mungkin pemerintah juga harus mengadakan sosialisasi terhadap fasilitas atau media pembelajarannya. Atau ada lagi yang ingin ditambahkan? Boleh saya menanggapi lagi? Baik, Saudara Despi. Jadi kan tadi pembahasan kasus ini tuh ada seorang guru yang mengeluarkan dananya sendiri ya, dana terkait membeli permainan ular tangga dan sebagainya ya kan. Jadi menurut saya itu dana-dana itu bisa dibantu oleh sekolah ataupun pemerintah mungkin ya. Tapi kan di sini ketimbang kita membeli permainan yang menurut saya itu tidak termasuk ke dalam pembelajarannya.
Lebih baik pemerintah itu mendata beberapa siswa yang ada di Indonesia yang tinggal di pelosok-pelosok yang sulit untuk menjangkau jaringan internet. Karena nggak mungkin dong semua guru yang ada di Indonesia, terutama yang tinggal di daerah-daerah yang anak muridnya tinggal di pelosok itu menghampiri seperti guru ini, menghampiri setiap anak ke rumah, apakah itu suatu kegiatan yang efisien kan tidak juga, karena kalau misalnya kita hitung kemungkinan besar itu lebih dari 10 anak yang tinggal di pelosok, karena nggak semua guru bisa terbuka hatinya untuk membantu murid-murid yang tinggal di pelosok kan. Jadi menurut saya itu pemerintah lebih mendata anak-anak yang tinggal di pelosok untuk membantu mereka menjangkau jaringan internet, karena di mana nggak mungkin dong semua guru datang ke rumah murid, sedangkan di masa pandemi, apalagi masa pandemi kan yang dimana kita tuh nggak boleh yang berpapasan langsung sama orang karena kan takut langsung terkena COVID atau sebagainya. Apalagi ada beberapa daerah yang sangat sensitif terhadap COVID-19 yang dimana kayak tetangga sendiri pun kayak kita tuh harus berjarak gitu. Jadi kayak lebih baik ini sebenarnya bagus kasusnya, tapi lebih baik pemerintah seharusnya lebih membuka mata terkait anak-anak yang tinggal di pelosok untuk lebih diperhatikan lagi terkait peraturan mereka yang telah mereka sahkan terkait pembelajaran secara online itu efektif nggak untuk anak-anak yang tinggal di pelosok gitu sih menurut saya. Oke, baik, Saudara Deswi. Mungkin pemerintah harus memperhatikan lagi, tidak hanya terkait dana ya, tapi juga lebih ke teknologinya, lebih ditingkatkan lagi. Gitu ya. Iya benar, langsung ke pemerintahannya sih yang harus dibenahi menurut saya. Mungkin untuk terkait yang media permainan tadi, mungkin kan kata Deswi tidak perlu diperhatikan. Sebenarnya kan tidak semua siswa itu kan ada yang bosan kan ya. Jadi mungkin untuk media permainan dan lain-lain itu perlu, cuman yang tidak sebanyak yang harus dilakukan di kasus ini, karena kan dalam kasus ini media pembelajaran untuk permainan itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi mungkin bisa bergantian menggunakan metode pembelajaran tersebut, tetapi tetap difokuskan untuk menggunakan teknologi yang lebih baik lagi. Maksudnya pemerintah lebih fokus ke teknologi tersebut saja karena benar kata Deswi tadi, karena pandemi COVID-19 jadi siswa dan guru terdapat terdapat keterbatasannya interaksi sosial gitu. Ya benar. Oke, baik. Ada lagi yang ingin menambahkan? Iya boleh sedikit aja sih menambahkan dari tanggapannya si Desvi. Eh, Pemerintah bisa mengawalinya dengan dari RT ataupun RW. Mungkin kalau di pelosok itu namanya kepala dusun atau kepala desa. Kepala desa. Mm, Ya, betul. ya bisa dimulai dari situ untuk menjangkau warga-warga pelosoknya. Kira-kira seperti itu. Untuk yang dimaksudkan kepada Anissa Yasril, pendataan seperti apa ya? Mungkin pendataan tentang ekonominya dan bantuan apa yang cocok untuk diberikan, kira-kira seperti itu. Berarti harus mendata ekonomi masyarakat yang masih tertinggal tersebut ya, agar bisa rata semua untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah, seperti itu. Yap. Oke. Baik. Diskusi untuk kasus yang pertama ini kita lanjutkan saja kepada kasus berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menambahkan dan sudah memberikan
memberikan tambahan. Terima kasih. Oke, di sini sudah ada pemaparan kasus kedua. Di sini saya akan memaparkan kasus kedua dari Detik News, yang dimana artikel ini berjudul tentang heboh guru cabuli siswi, PAN minta Disdik DKI buat kebijakan pengawasan. Dan di sini juga terdapat review singkat, yaitu seorang guru honorer berinisial AM berumur 32 tahun mencabuli muridnya sendiri. Aksi pencabulan tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun dan baru terungkap awal Desember tahun 2020. Nah, menurut pandangan kelompok kami dari kasus ini adalah bahwasannya di sini merupakan suatu kasus yang cukup serius dan sangat tidak mencerminkan sebagai seorang guru, yang dimana guru merupakan contoh teladan bagi anak murid selama di sekolah. Guru itu ialah seseorang yang perlu digugu dan ditiru. Namun, untuk kasus ini terdapat penyimpangan dari kepribadian dan kode etik sebagai seorang guru, di mana tidak. Guru seharusnya memiliki beberapa kompetensi, yang diantaranya yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang dimana jelas bahwa kasus di atas tidak mencerminkan seorang profesi guru yang memiliki kompetensi kepribadian. Karena kompetensi kepribadian merupakan kode etik seorang guru yang memiliki penampilan sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Namun dari kasus di atas tidak adanya cerminan dari seorang guru pada dirinya yang sesuai dengan kompetensi kepribadian. Selain itu, dalam kompetensi kepribadian, seorang guru seharusnya memiliki pribadi yang berakhlak mulia. Namun, di kasus ini, malah bukan menggambarkan sosok guru yang memiliki akhlak mulia, melainkan memiliki akhlak yang sangat keji. Kenapa tidak keji? Seorang murid yang seharusnya beliau lindungi, beliau jaga, beliau berikan contoh yang baik, beliau yang seharusnya membantu membimbing murid meraih cita-citanya, tapi ini malah beliau rusak masa depannya, hanya untuk kepuasan semata. Apakah itu tidak bisa dikatakan seorang guru yang memiliki akhlak mulia? Namun sayangnya, akhlak ini merupakan akhlak yang sangat tidak mulia. Dari pembahasan kelompok kami di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus yang tidak menggambarkan seorang guru yang mengikuti aturan kepribadian dan etika profesi guru. Baik, di sini kita akan berdiskusi tentang kasus kedua. Dari kasus ini ada yang mau menambahkan atau menyangkalnya? Bisa dipersilakan untuk Yasril maupun Oktiadea. Ya, saya izin menambahkan, seharusnya kepala sekolah dan para jajarannya ya lebih memperhatikan kondisi dari para guru yang ada di bawah naungannya, terkhusus kepada kondisi psikisnya, agar kejadian seperti ini tuh tidak terulang lagi. Dan juga dari pihak sekolah bisa memberikan penyuluhan terkait seks edukasi dan juga wadah untuk murid dapat melaporkan mungkin kejadian semacam ini yang akan datang jikalau terjadi lagi. Di wadah ini tuh bisa membuat murid ini dia melaporkan kasusnya nggak merasa terancam atau takut karena diancam oleh guru tersebut atau guru yang melakukan pencabulan kepada dia gitu. Jadi intinya dari pendapat Saudara Yasril bahwa setiap sekolah mungkin menyediakan wadah untuk
murid-muridnya terkait terjadinya pencabulan seperti ini ya, agar mereka tidak takut akan ancaman dari seorang terdakwa atau tersangka atau bisa dikatakan seorang guru yang tidak memiliki akhlak mulia itu. Betul ya? Ya, seperti itu. Dan untuk penyuluhan seks edukasi itu pun sangat perlu untuk dikembangkan oleh setiap sekolah. Seperti itu kah? Iya, benar. Oke, terima kasih ya Sril pendapatnya. Ya, Mungkin ada yang lain? Oke, di sini saya akan bertanya, apakah ada upaya yang dilakukan dari sekolah tersebut untuk menghindari kasus pencabulan ini? Dan apakah ada sanksi yang sesuai untuk pelaku dari kasus ini? Saya izin menjawab ya. Ini menurut pendapat saya maupun pemaparan atau pendapat ya Sril. Karena tadi kan Saudara Dea bilang upaya ya. Upaya di sini bisa dikatakan apa yang dikatakan oleh Saudara Yasril bahwa setiap sekolah mungkin bisa melakukan penyuluhan seks edukasi ya terhadap murid-murid yang ada di sekolahnya agar lebih mengetahui lebih dalam tentang seks edukasi agar tidak terjadi pencabulan antara guru dan murid. Dan yang kedua itu mungkin bisa sekolah itu membuka wadah atau tempat bagi seorang murid ketika mendapatkan ancaman atau bahaya terutama tentang pencabulan ini gitu. Dan mungkin sekolah atau kepala sekolah bisa lebih memperhatikan psikis tiap guru gitu karena kan namanya kepala sekolah itu ya bukan hanya harus mengawasi sekolah tapi juga harus mengawasi sumber dayanya yaitu seorang guru maupun murid-murid yang ada di sekolah itu gitu sih. Dan Berarti di sini intinya setiap sekolah itu wajib eh, memfasilitasi atau memadai untuk siswa untuk eh, terjadi kalau terjadi hal-hal tersebut ya. Jadi semua sekolah itu harus punya wadah untuk si murid tersebut. iya benar dan tadi kan Dea juga bertanya tentang sanksi seorang tersangka ya. Menurut pandangan saya kan karena kasus ini bukan hanya kasus yang kita bahas sekarang ya, tapi banyak banget tentang pencabulan seorang guru terhadap murid ataupun seorang guru ngaji terhadap santrinya. Di sini di negara kita Indonesia bahwa yang namanya pencabulan itu sudah ada hukumannya. Yang saya ketahui itu bisa dipenjara hingga belasan tahun. Dan ada beberapa masyarakat yang mungkin berpendapat kepada pemerintah untuk setiap tersangka pencabulan dihukum kebiri gitu. Mungkin ada yang tidak tahu tentang hukum kebiri bisa bertanya. Iya, untuk hukum kebiri tersebut itu boleh dijelaskan? Ini kayak saya tuh masih belum begitu tahu, tapi yang saya tahu ya, kebiri itu kayak semacam suntik untuk orang yang memiliki hasrat yang tinggi sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka disuntiklah kebiri untuk menghilangkan hawa nafsu yang sangat tinggi itu. Oh, oke, berarti kalau hukum kebiri itu eh, semacam obat medis gitu ya, agar pelaku terutama bisa menghindari hal-hal tersebut ya. Oke, Ya, karena benar. kan tadi kan kita bahas tentang pelakunya ya. Sekarang untuk sisi korban, apakah ada penanganan untuk menghindari trauma? Em, untuk korbannya,
Untuk korban yang sering kita lihat di berita-berita ya, pemerintahan Indonesia itu sudah mewadahi kita untuk, terutama untuk anak-anak, tentang penanganan anak-anak yang mengalami masalah, terutama masalah mental ya. Komnas Perlindungan Anak itu sudah ada di Indonesia, yang dimana bisa membantu anak-anak di Indonesia untuk menangani masalahnya, terutama masalah ini. Dan di Indonesia pun sudah menyediakan psikologi anak agar anak itu yang mengalami pencabulan atau sebagai korban itu bisa kembali pulih mentalnya, karena mentalnya mungkin atau psikisnya sudah terganggu karena perbuatan guru yang sangat keji itu. Gitu loh. Oke, baik. Sudah cukup jelas atas pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih kepada Saudara Desvi telah memaparkan materi ini. Oke, untuk diskusi kasus kedua ini, apakah masih ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup jelas? Untuk saya cukup. Saya juga cukup. Oke, baik, karena dari Saudara Yasril maupun Saudara Dea sudah cukup jelas. Baik, kalau tidak ada yang mau ditambahkan lagi, kita akan bahas kasus ketiga, yaitu yang akan dibacakan oleh Anissa Yasril. Oke, di sini saya akan memaparkan kasus ketiga dari republika.co.id yang berjudul Cerita Para Guru Berinovasi di Tengah Pandemi Corona. Guru memutar otak dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia atau RRI Sanggau dan komunitas guru belajar sebagai pengajar dan disampaikan lewat radio. Menurutnya, radio dipilih sebagai media menyampaikan materi kepada murid karena bisa menjangkau semua daerah. Lalu tanggapan dari kelompok kami dalam kasus ini yaitu kita sebagai dalam kasus ini hal positif yang telah dilakukan oleh para guru perlu diapresiasi sebab di tengah pandemi ini terjadi penurunan di berbagai bidang. Namun para guru justru berinovasi untuk media pembelajarannya agar dapat memberikan pengajaran yang lebih baik lagi dan tidak terjebak di serba keterbatasan kala pandemi. Di saat pandemi melanda, pembelajaran dilakukan melalui Zoom, Google Meeting, dan lain sebagainya yang hanya menatap layar berjam-jam sehingga menimbulkan sisi negatif seperti siswa menjadi kelelahan karena duduk lama dan menatap layar, sehingga membuat para guru ingin memberikan hal baru dalam media pembelajarannya. Di radio yang bekerja sama dengan para guru hanya perlu didengarkan selama 1 jam setiap hari Senin hingga Jumat. Selain itu, program ini membuat guru bisa bergantian dalam mengajar dan memberikan materi yang dikuasainya, serta tidak harus mengejar target kurikulum. Jadi kesimpulannya untuk kasus ini adalah para guru telah mengaplikasikan kepribadian dan juga kode etiknya sebagai seorang guru, serta kompetensi guru, diantaranya yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Karena di sini para guru menjadi terpanggil jiwanya untuk berkontribusi dalam merancang dan memberikan pengajaran atau pembelajaran yang lebih baik lagi, serta bersikap profesional karena tidak ikut terpuruk akan suatu kondisi, melainkan bisa bangkit dan terus maju. Oke, di sini kita akan berdiskusi tentang kasus ketiga. Dari kasus ini, apa ada yang mau menambahkan atau menyangkalnya?
izin masuk, Yasril? Ya, boleh Saudara Desvi. Jadi kan tadi Saudara Yasril telah menjelaskan ya bahwa di sini para guru berinovasi di tengah pandemi corona terkait pembelajaran yang dilakukan melalui media radio. Benar? Ya, benar. Jadi menurut saya ini ya, sebenarnya ini kasusnya termasuk bagus karena guru itu berinovasi di tengah pandemi. Namun saya ingin berpendapat bahwa radio itu mungkin merupakan media, bisa dikatakan media di zaman dulu ya, karena yang hanya bisa kita dengar tanpa kita lihat. Sedangkan di zaman sekarang itu sudah banyak anak-anak yang memahami video, terutama video di YouTube ataupun TikTok ya kan. Jadi menurut saya itu untuk masalah kasus ini sebaiknya lebih diinovasi lagi dan menjadi pembelajarannya itu bukan hanya secara radio atau secara audio, melainkan melalui video ataupun visual gitu loh. Gitu aja sih menurut saya. Oke, izin menanggapi pendapat tadi ya. Para guru ini menggunakan media radio karena mungkin ia ingin seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, media dalam menyampaikan materinya ingin bisa menjangkau seluruh daerah termasuk daerah pelosok-pelosok yang mungkin minim sarana dan prasarana untuk pembelajaran secara online atau yang membutuhkan internet gitu, dan juga mungkin ingin mengurangi durasi siswanya dalam menatap layar laptop maupun HP ya, karena sinar dari layar itu nggak bagus gitu buat kesehatan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, apa ada yang ingin bertanya atau menambahkan atau menyangkal? Saya izin, saya setuju sih dengan tanggapan kalian. Mungkin karena media pembelajaran menggunakan radio atau tidaknya itu kan ada sisi kekurangan dan kelebihan ya. Jadi kita melihat gimana kondisi wilayah atau gimana kita melihat kondisi dari siswa tersebut. Apakah media pembelajaran seperti ini cocok dilakukan atau tidaknya. Jadi guru dan siswa juga harus memperhatikan untuk media pembelajaran apa sih yang cocok itu kan ya. Oke, di sini saya akan bertanya, mengapa sih inovasi media pembelajaran itu